السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحابته ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم القيامة. أما بعد. Saudara-saudaraku, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa hadir di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama mengerjakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf dan juga tafaquh fiddin sambil menunggu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah jaga iman dan Islam kita. Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Al-Asqalani. Lebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah untuk beliau dan juga guru-guru beliau. Mudah-mudahan keberkahan beliau, ilmu beliau Allah limpahkan pula untuk kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa dhurriyyati wa hadratus sahabati wa tabi'i wa hadrati jami'il auliya wa syuhada'i wa ulama. Wa nakhususan ila hadrati al-imam al-hafidh Ahmad ibnu Hajar al-Asqalani sahibul kitab Bulughul Maram wa masyayikhihi anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila jami'i muallimina khususan bagi Masuki Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang berbahagia, masih pada babul iktikaf, bab tentang sunnahnya iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Menurut Imam Asy-Syafi'i, iktikaf itu aqalluhu lahdhah, minimal durasi waktunya itu sebentar. Meskipun sebentar, berdiam diri di masjid itu sudah termasuk iktikaf menurut Imam Syafi'i dan juga pendapat yang masyhur dari madhab Ahmad bin Hanbal. Sementara yang lebih dianjurkan lagi tentunya bahwa iktikaf itu tidak kurang dari sehari, ya, karena ada ulama yang mewajibkan iktikaf itu minimal sehari. Menurut Imam Maliki, iktikaf itu dalam kaul yang masyhur dari mazhab Maliki, ya, dari beliau, aqalluhu yaumun wa lailah. Jadi ukuran disebut iktikaf, berdiam diri disebut iktikaf, itu durasi waktunya minimal paling sedikit itu sehari semalam. Artinya 24 jam. Ini kalau kita ikut mazhab ini berat ini, ya, karena harus berdiam diri di masjid selama 24 jam. Tidak boleh keluar kecuali
hajat yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kalau menurut ya Imam Abu Hanifah itu aqallun nafli minhu sa'atan. Jadi yang paling sedikit ya 1 jam lah, itu minimal. Jadi yang paling ringan ini mazhab Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad bin Hambal. Meskipun kita datang ke masjid sejenak, kemudian kita menunaikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, diniatkan iktikaf, itu sudah termasuk iktikaf meskipun kemudian keluar kembali. Meskipun sebentar, sejenak, itu sudah kategorinya iktikaf ya. Tapi kalau menurut Imam Maliki itu belum termasuk iktikaf. Iktikaf itu sehari semalam. Makanya kalau menurut mazhab Maliki, kalau kita iktikaf pada bulan Ramadan ya, pada 10 hari yang terakhir, maka iktikafnya itu ya malam iktikaf, paginya ketika berpuasa juga iktikaf. Nah, makanya nanti ada hadis yang terkait dengan adanya tidak ada iktikaf kecuali dengan berpuasa. Karena kalau konteksnya bulan Ramadan tentu ya memang berpuasa bulan Ramadan sambil iktikaf. Ya. Tapi nanti ada hadis yang lain, nanti ada juga bahwa iktikaf itu tidak diharuskan untuk berpuasa. Ya, meskipun ya iktikafnya sehari semalam, ya malamnya iktikaf, harinya pun iktikaf, itu pagi harinya tidak dianjurkan atau tidak diharuskan ya, tidak diharuskan untuk berpuasa, tetapi tetap dianjurkan ya, karena sekaligus maksimal ibadahnya, iktikaf sekaligus sedang berpuasa. Para jamaah yang berbahagia, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan ketika bulan Ramadan 10 hari yang terakhir beliau selalu beriktikaf ya, iktikaf di dalam masjid. Dan iktikafnya beliau itu agak dekatan dengan rumahnya, dengan kamarnya Siti Aisyah. Posisi beliau itu kadang juga bikin tenda untuk istirahat beliau. Ya, posisinya berdampingan dengan rumah Siti Aisyah, kamar Siti Aisyah. Sehingga diriwayatkan Rasulullah itu buka pintu jendelanya, kemudian wajah beliau itu dan bahkan kepalanya itu memasukkan wajahnya, masukkan kepalanya ke kamar Siti Aisyah, sementara tubuh beliau masih iktikaf, masih berada di masjid gitu. Kemudian disisir oleh Siti Aisyah, oleh istrinya. Ini sebagaimana hadis yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Beliau tidak masuk ke dalam kamar, beliau tidak masuk ke dalam rumah, artinya tetap di masjid illa li hajatin, kecuali pun hajat tertentu ya, yang memang tidak boleh tidak harus dipenuhi hajatnya. Idza kana mu'takifan, ketika beliau sedang iktikaf. Jadi beliau kalau sedang iktikaf serius betul iktikafnya. Jadi 24 jam. Tidak keluar kecuali kalau ada hajat yang memang harus. Nah, para jamaah yang berbahagia, terkait dengan iktikafnya Rasulullah, umumnya hadis itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena memang yang paling dekat dengan Rasulullah terkait dengan iktikaf, dan iktikaf itu di masjid, ya itu tentu Siti Aisyah yang kemudian banyak meriwayatkan hadis tentang iktikafnya Nabi. Ya. Nah, kemudian ada hadis dari Siti Aisyah, beliau bercerita bahwa as-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridhan, bahwa yang disunnahkan untuk orang yang sedang iktikaf itu tidak keluar untuk menengok orang yang sakit. Meskipun nengok orang sakit itu sunnah, tapi manakala sedang iktikaf ya sudah, itu diwakilkan kepada orang lain saja yang nengokin. Sementara dia sedang melaksanakan iktikaf, maka ya
penuhi dulu iktikafnya minimal, kalau menurut mazhab Maliki itu 1 hari semalam, jadi 24 jam, selesaikan dulu. Nah kalau sudah selesai kemudian keluar berarti sudah tidak lagi iktikaf. Nah itu silakan nengok. Tapi kalau masih dalam keadaan iktikaf, maka tidak boleh nengok orang yang sakit kemudian balik lagi untuk iktikaf, itu nggak bisa. Itu batal iktikafnya dan harus kembali lagi dari awal. Karena kalau menurut mazhab Maliki itu batal, karena harus 24 jam. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya paling ringan ini. Ya meskipun sebentar kemudian ada orang ngajakin nengok orang sakit, kemudian keluar nengok orang sakit, ya tetap sah tadi iktikafnya. Yang penting diniatkan iktikaf tadi itu, berdiam diri di masjid meskipun sebentar tetap sah. Nah ini enaknya mazhab Syafi'i begitu. Ya. Tapi kalau mazhab Maliki enggak sah, belum 24 jam. Minimal itu 24 jam. Maka kalau ada yang ngajak untuk nengokin orang sakit padahal belum 24 jam, ya enggak boleh keluar. Gitu. Enggak boleh nengokin orang sakit, udah tetap di masjid saja karena dia lagi iktikaf. Wala yashhada janazah, enggak boleh juga untuk keluar takziah menghadiri prosesi pengurusan jenazah, itu enggak boleh karena apa? Sedang iktikaf. Tunaikan dulu iktikafnya, baru kemudian kalau sudah selesai baru dia kalau ada kesempatan untuk urusi jenazah, ya urusi jenazah. Nah ini tentu konteksnya kalau mazhab Maliki menggunakan hadis ini diantaranya. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i, ya sejenak saja sudah sah. Berarti kalau kemudian ada kebutuhan untuk nengok orang yang sakit atau ada orang yang meninggal dunia kita harus takziah, ya silakan keluar. Menurut Imam Syafi'i sah itu. Nah itu, ini perbedaan mazhab ya. Wala yamassa imra'atan wala yubashiruha, selama iktikaf tentu tidak boleh bersentuhan dengan istrinya. Kalau Rasulullah paling banter hanya menyisir, ya Siti Aisyah itu menyisir rambut beliau ketika beliau memasukkan kepalanya ke kamar Siti Aisyah, itu hanya sekedar untuk nyisir rambut yang agak berantakan barangkali, disisir kemudian balik lagi iktikaf. Dan itu tidak membatalkan iktikaf karena posisinya masih di masjid, hanya nengok sedikit itu ya kepalanya itu. Wala yubashiruha, tidak boleh bersentuhan kulit ya, berpelukan, enggak boleh karena lagi iktikaf. Wala yakhruju li hajatin, tidak boleh keluar untuk hajat illa lima la budda minhu, kecuali yang memang harus dipenuhi hajatnya. Kalau memang ada hajat betul, semisal mau buang hajat, mau buang air gitu, nggak boleh, nggak bisa ditahan, ya sudah, ya memang nggak boleh ditahan juga. Kalau memang udah kebelet ya keluar, kemudian buang hajat, balik lagi ke masjid. Nah, itu memang nggak boleh ditinggalkan, ya harus itu hajat itu. Kalau enggak jadi penyakit. Wala itikafa illa bisomin. Nah ini tidak iktikaf kecuali dalam keadaan berpuasa, karena konteksnya 24 jam, malam iktikaf, siangnya juga iktikaf, maka paginya itu pun iktikaf sambil berpuasa. Apalagi bulan Ramadan tentu. Dan di bulan selain Ramadan juga begitu, dianjurkan untuk iktikaf. Itu kalau iktikafnya pagi ya, maka ya sambil berpuasa gitu. Apakah itu menjadi kewajiban? Nanti ada hadisnya. Wala iktikafa illa fi masjid jami'in, dan tidak iktikaf kecuali di dalam masjid jami, artinya masjid yang digunakan untuk sholat Jum'ah. Itu Pak ya. Jadi iktikaf itu dikerjakan di masjid yang digunakan menunaikan sholat Jum'ah. Para jamaah yang berbahagia ya, disyaratkannya iktikaf di masjid jami, masjid yang ditunaikan sholat Jum'ah dan jamaah, yang berjamaah 5 waktu dan juga sholat Jum'ah, itu masjid jami.
itu menjadi syarat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi kalau Imam Asy-Syafi'i, nah imam kita, mazhab kita, ya imam yang kita ikuti itu tidak mensyaratkan itu. Artinya meskipun itu adalah masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan, iktikaf di tempat itu tetap sah. Lah masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan kalau di Indonesia itu disebut musola. Ya, musola. Musola itu istilah untuk masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'ah. Sementara kalau di Arab sana itu semuanya masjid, baik kecil maupun besar itu istilahnya masjid, enggak ada istilah musola itu. Nah, membedakan antara masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu tapi tidak untuk Jumatan dengan masjid untuk Jumatan itu antara masjid jami dan masjid ghairu jami. Nah gitu. Sementara di Indonesia itu umumnya ya tradisinya kalau tidak digunakan untuk Jumatan namanya musola, kalau untuk Jumatan namanya masjid. Nah gitu. Nah, ini sekedar istilah saja. Tetapi pada dasarnya baik musola maupun masjid dalam konteks bangunan untuk sholat berjamaah itu sama-sama masjid. Artinya kalau mazhab Asy-Syafi'i boleh iktikaf di dalam masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jum'ah. Artinya ya kalau di Indonesia musola gitu. Para jamaah yang berbahagia, ada hadis berikutnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, laisa 'alal mu'taqifi syiyamun, tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang beriktikaf untuk menunaikan puasa. Artinya puasa itu ibadah sendiri, iktikaf juga ibadah sendiri. Boleh orang itu iktikaf sekaligus berpuasa, boleh pula iktikaf tanpa berpuasa, tidak wajib, ya, tidak wajib. Illa ayyaj'alahu ala nafsihi, kecuali orang itu nazar, mewajibkan untuk diri sendiri. Saya mau iktikaf sambil berpuasa, semisal begitu. Nah ini menjadi nazar, maka orang yang nazar untuk iktikaf sambil berpuasa, makanya dia harus menjalani iktikaf sambil berpuasa. Tapi kalau nggak ada nazar, maka ya silakan mau iktikaf nggak pakai puasa boleh, mau iktikaf sambil berpuasa juga boleh. Bapak lagi berpuasa Senin, kemudian habis subuh sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan iktikaf terus, ya kan, sampai buka. Boleh, sampai sahur lagi boleh, berarti 24 jam. Nah itu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, ya meskipun sebentar tetap iktikaf. Nah gitu, itu enak. Ya, jadi tidak ada persyaratan untuk berpuasa bagi orang yang iktikaf. Kecuali kalau memang bulan Ramadan itu berbeda urusan, karena kewajiban untuk kita mau iktikaf mau tidak iktikaf kalau bulan Ramadan wajib puasa. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hakim. Nah hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi, sungguhnya ada orang-orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, uru Lailatul Qadri fil manami, diperlihatkan malam Lailatul Qadar pada saat mereka sedang tidur. Jadi mereka tidur bermimpi, ya, di dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi fi sab'il awakhir,
pada hari tujuh hari yang terakhir. Ya. Jadi 7 hari yang terakhir itu sebagian sahabat ada yang bermimpi diperlihatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu 7 hari yang terakhir. Kemudian faqala Rasulullah, kemudian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ura ru'yakum qad tawatta'at fis sab'il awakhir. Mimpi kalian kok cocok berkesesuaian di 7 hari yang terakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharroha, barang siapa yang mencarinya maka silakan mencari malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada 7 hari yang terakhir. Nah, para jamaah yang berbahagia, hadis ini menunjukkan ya betapa mulianya malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, melebihkan ya keutamaan malam Lailatul Qadar di atas malam-malam yang lain, dan mengkhususkan malam Lailatul Qadar dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim ya pada malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidatan secara global. Ya. Minal lauh mahfud ila sama'id dunya. Jadi diturunkan dari lauh mahfud turun sampai pada langit dunia. Setelah itu wa anzala fihal malaikah wal barakah war rahmah. Turun pula pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, keberkahan turun, rahmat Allah juga turun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu pahala suatu amal ibadah, dilipat gandakan kebaikannya, bahkan kelipatannya lebih baik, khairon min alfi syahr. Jadi lebih utama daripada 1000 bulan, kelipatan ibadah selama 1000 bulan. Dan itu hanya ada di malam Lailatul Qadar. Ya. Maka tidak ada yang bisa membandingi ini, keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Karena itu ya, Allah dan Rasulnya memberikan dorongan kepada kita, syariat memberikan dorongan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, khususnya pada bilangan-bilangan ganjil pada 10 hari yang terakhir ya. Dan yang paling khusus ya dari 10 hari yang terakhir itu bilangan ganjil itu adalah 7 hari yang terakhirnya. Silahkan ya, nanti kalau bulan Ramadan ya 10 hari yang terakhir bareng-bareng ramaikan masjid. Kemudian kenapa kok disembunyikan, enggak ditampilkan, dijelaskan, ditetapkan malam ini gitu kan. Malam tanggal ke-21 semisal, atau malam tanggal yang ke-27 ditetapkan seperti itu. Ternyata memang ada hikmah di balik itu. Ya. Malam Lailatul Qadar itu disembunyikan, tidak ditampakkan tanggal pastinya. Itu karena supaya orang-orang itu dalam mencari malam Lailatul Qadar itu bukan sekedar satu malam saja untuk memburu malam Lailatul Qadar, tetapi memburunya setiap malam, khususnya 10 hari yang terakhir. Bahkan kalau bisa Pak, ini mesti dapat kalau bisa. Itu dari mulai malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan, iktikaf terus, hidupkan malam terus menerus. Maka salah satunya mesti Lailatul Qadar. Nah, gitu. Ya. Jadi supaya memperbanyak amal ibadah intinya. Disembunyikan supaya tidak hanya mencari satu malam saja yang dia buru, tetapi setiap malam dia buru terus menerus.
khususnya malam 10 hari yang terakhir. Ya. Nah, di antara kelebihan daripada malam Lailatul Qadar itu adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu tuftahu fiha abwabus sama, pintu langit terbuka, wa yustajabud du'a, doa-doa dari hamba-hamba Allah yang berdoa pada malam Lailatul Qadar itu mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukthiru nuzulul malaikah fiha, dan banyak turunnya para malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar, ibadah pada malam hari itu lebih baik, lebih utama, dilipat gandakan pahalanya sebanding bahkan lebih dari amal ibadah selama 1000 bulan. Sholat 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan pahala 1000 bulan setiap malamnya itu mengerjakan 1 rakaat. Berarti kelipatan berapa itu? Banyak sekali, Pak. Ya, jadi banyak faedah, banyak keutamaan di situ. Termasuk wal itqu minan nar. Dan Allah memperbanyak hamba-hambanya yang dimerdekakan dari siksa api neraka. Ya. Jadi keutamaan bulan Ramadan itu diantaranya adalah doa dikabulkan, dan juga Allah innalillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa lailatin fi syahri Ramadan. Allah punya hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka pada bulan Ramadan, siangnya malamnya, dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Dan yang lebih banyak lagi, Allah semakin banyak hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari siksa api neraka itu pada malam Qadar. Ya. Maka kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya dengan bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, para jamaah yang berbahagia, nah, mimpi para sahabat, mimpi yang baik ya, ternyata apa yang dimimpikan oleh para sahabat ternyata dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Termasuk azan itu, Pak. Azan itu redaksinya itu diantaranya adalah mimpinya para sahabat. Beberapa orang sahabat Nabi kok mimpinya sama, ya, disetujui oleh Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah juga mendapatkan itu, ya. Artinya itu bagian daripada sunnah takririyah, ya, persetujuan dari Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita fi Lailatul Qadri, terkait dengan kapan sih malam Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Sab'in wa Ishrina. Jadi malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadinya pada tanggal 27. Nah, ini kemungkinan besar, tapi ini ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi. Ada yang mengatakan ini hadis Nabi, tapi ada pula yang mengatakan ini bukan hadis Nabi. Ini mauquf, berhenti pada Muawiyah, artinya sahabat Muawiyah yang berbicara. Tapi apakah itu dari Nabi atau bukan, wallahu alam. Tapi ini ucapannya Muawiyah. Ya, ar-rajih waqfuhu, yang paling unggul itu adalah kalimat ini berhenti pada sahabat Muawiyah. Kemudian
Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala arba'ina qaulan awratuha fi Fathil Bari. Jadi menetapkan tanggal kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang banyak diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan ada 40 pendapat kapan itu malam keberapanya, itu 40 pendapat, Pak. Tapi intinya begini, pendapat-pendapat masing-masing ya wallahu alam mana yang benar. Tapi yang pasti carilah pada bulan Ramadan setiap malamnya satu di antara malam-malam bulan Ramadan itu mesti malam Lailatul Qadar. Intinya itu. Ya. Lebih utama lagi 10 hari yang terakhir. Kita cari di situ. Entah ketemunya nanti tanggal 27-nya atau 28, 29 ya wallahu alam, tergantung bagaimana kehendak Allah itu kan. Itu bisa jadi tahun ini, tahun berikutnya ya beda-beda setiap tahunnya. Wallahu alam bishawab. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau saya tahu saya mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan dalam doa saya pada malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan, kuli, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, maka zikir yang paling baik, doa yang paling utama yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, innaka afuwun, engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang cinta pada sifat pemaaf. Allah mencintai memaafkan orang, suka memaafkan orang, dan Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, para jamaah yang berbahagia, ini hadis diriwayatkan oleh Imam 5, ya, Ashabus Sunan ditambah Imam Ahmad bin Hambal, tapi Imam Abu Dawud tidak meriwayatkannya, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Nah, para jamaah yang berbahagia, ini hadis, ya, kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bahwa kita memuji kepada Allah, bahwa Allah adalah yang maha pemaaf. Allah mencintai sifat pemaaf. Allah suka untuk memberi maaf, dan Allah suka kepada orang yang suka memberi maaf. Maka saat kita memohon maaf kepada Allah, maka hendaklah kita sendiri memiliki sifat-sifat pemaaf. Karena apa? Karena kalau kita minta kepada Allah, minta maaf, minta supaya Allah memaafkan kita, tapi ternyata ada tetangga, ada saudara yang bersalah sama kita, kemudian kita kok dendam, kita mohon maaf kepada Allah, tetapi kita tidak pernah memaafkan kepada orang lain. Nah, kira-kira orang seperti ini pantas gak mendapatkan maaf dari Allah? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai al-afwa, mencintai sifat pemaaf. Bukan sekedar Allah mencintai atau menyukai pemberi maaf, menyukai untuk memberikan maaf, bukan sekedar itu, tetapi Allah juga mencintai sifat pemaaf yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Maka orang yang punya sifat pemaaf akan senantiasa mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta pemaaf, Allah cinta sifat pemaaf, Allah cinta kepada hamba Allah yang suka memaafkan orang lain. Ya. Makanya para jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus memaafkan kepada orang lain terlebih dahulu. Maka insya Allah Allah pun akan memaafkan kita.
Di antara keutamaan hari Senin dan Kamis itu diantaranya adalah hari itu amal harian, amal mingguan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang sifatnya mingguan itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah suka saat amalnya dilaporkan kepada Allah itu dilaporkan dalam keadaan sedang berpuasa. Maka dianjurkan untuk mengamalkan puasa Senin dan Kamis. Ada riwayat bahwa ketika amal ibadah hamba-hambanya disampaikan, dilaporkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada semua hamba-hambanya, tetapi ada orang yang dikecualikan. Kata Nabi, ya, illal mutahajiroini, orang yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dua orang yang saling tidak mau bertegur sapa. Jadi orang ini punya masalah, kemudian tidak mau bertegur sapa, tidak mau salaman, tidak mau uruk salam satu dengan yang lain, saling membuang muka. Ada dendam di antara keduanya. Maka selama dendam itu masih ada, maka catatan amal itu tidak akan pernah Allah terima, sehingga Allah tidak menurunkan ampunan kepada orang itu. Ya. Bahkan Allah mengatakan ingtadhiru, ya, biarkan saja ini orang, tunggu hatta yastoliha, sampai kedua orang itu islah, saling memaafkan, saling memperbaiki hubungan antar keduanya. Kalau sudah islah, kesalahpahamannya sudah diselesaikan, persoalannya sudah diselesaikan, udah memulai hubungan yang baik kembali antara keduanya, sudah mulai bertegur sapa, baru catatan amal itu akan diterima oleh Allah dan ampunan Allah akan turun kepadanya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, jangan pernah ada dendam di antara kita. Kalau ada dendam di antara kita, itu ancamannya, Pak. Amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, ampunan Allah tidak akan turun untuk kita semua. Makanya pernah Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, akan muncul di hadapan kalian orang yang termasuk ahli surga. Ternyata begitu nongol orang itu, kemudian hari berikutnya kata Nabi akan muncul di antara kalian orang yang ahli surga. Ternyata yang muncul orang itu juga. 3 kali Nabi mengatakan akan muncul orang yang termasuk ahli surga. Yang muncul orang itu. Ada sahabat Abdullah ibnu Amr bin As, itu penasaran, ini sebabnya apa ini orang? Kok bisa disebut oleh Nabi sebagai calon ahli surga? Ini penasaran. Akhirnya datang ke rumahnya, dia pura-pura sedang marah-marahan sama bapaknya. Bapak, saya mau ini nggak bisa pulang, saya mau minta tolong tinggal di sini sebentar gitu. Akhirnya diizinkan tinggal sebentar, tinggal beberapa malam gitu kan. Akhirnya setiap malam Pak ngawasi, ini orang amalnya apa begitu, amalnya apa, punya amal spesial nggak? Diawasi sholat malam ternyata kagak, puasa Senin Kemis juga ya biasa-biasa saja, nggak ada amal yang spesial, nggak ada Pak. Sampai akhirnya dia bilang jujur, saya di sini sebenarnya tidak diusir oleh bapak saya, bukan karena marah-marah, enggak. Saya ke sini sebenarnya karena penasaran. Kok kata Nabi akan muncul ahli surga, ternyata yang muncul kamu 3 kali, ternyata sampean juga. Akhirnya saya pengen tahu ini amal apa ini yang bisa menyebabkan orang ini spesial. Akhirnya orang ini menjawab, ya memang ya saya seperti itu, nggak ada amal spesial, nggak ada. Saya nggak punya amalan spesial, nggak ada.
Hanya saja saya ini tidak punya rasa dengki, hasud, iri, dendam kepada seorang pun. Nah gitu. Tidak punya rasa iri, dengki, hasud, dendam, dongkol, marah sama seorang pun. Ya setiap malam bayangin, ya Allah dia orang salah, mudah-mudahan Allah ampuni, lepaskan semua persoalan, ya Allah maafkan dia, maafkan saya gitu. Pokoknya seperti itu. Jadi nggak ada itu rasa dendam. Ketemu orangnya meskipun dia bermasalah dengan kita tetap baik sama dia, menyapa dia, nggak punya rasa dendam apa-apa. Nah ini Pak, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya sebab orang ini tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan rasa amarah, rasa hasud, iri, dengki atau dendam atau apalah, marah-marahan sama siapapun. Nah, ini yang menyebabkan semua ibadahnya, meskipun ya ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib-wajib gitu kan, yang sunah-sunahnya nggak begitu spesial ya, yang dia amalkan ya, biasa-biasa aja. Ternyata justru itu Pak, akhlak yang luar biasa, pengelolaan hati, tidak punya rasa dendam, iri, dengki kepada orang lain, itu yang menyebabkan orang ini termasuk min ahlil jannah. Begitu. Makanya di sini innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau minta ampunan kepada Allah, maka kita harus memaafkan kepada orang lain lebih dahulu. Karena apa? Karena Allah itu pemaaf, cinta sifat pemaaf. Gitu. Cinta sifat pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Raihlah sifat pemaaf, perintahkan kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan dan juga hindarilah orang-orang yang berbuat kebodohan. Kemudian hadis berikutnya, la tusaddur rihal, pertemuannya akan datang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak Monggo? Ya. Serambi itu termasuk masjid juga Pak? Enggak. Serambi itu termasuk masjid. Kalau ternyata masjidnya penuh, ya kan? Masjidnya udah penuh semuanya, enggak ada tempat lagi. Akhirnya orang-orang itu sampai meluber sampai ke halaman. Itu dapat juga Pak. Atas juga iya. Karena di dalam udah penuh, sehingga ya nyambungnya orang-orang itu sampai ke meluber ke halaman itu dapat fadilahnya, bisa iktikaf juga gitu karena penuh. Ada yang lain? Cukup ya. Mari kita akhiri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-ilmi wal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.